Nah, dalam kesempatan singkat ini sudah saya tulis dan sudah saya jelaskan tentang 5 macam karakteristik pohon, dan itu karakteristik kita. Jadi ada 5 macam ini, dan kita lihatlah. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain bisa diulas lebih singkat ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi itu bagaimana menanam pohon. Ini sudah saya tulis ini Pak. Bagaimana menanam pohon. Jadi mendidik itu bagaimana menanam pohon. Dan itu banyak sekali kaitannya. Banyak sekali kaitannya. Nanti sendirilah kita bahas. Tapi intinya mendidik itu seperti menanam pohon. Yang sudah Bapak sekalian pernah nanam pohon, bisa lah ngelihatnya tuh kan? Bisa lah ngerasain gimana mulai dari nyari bibitnya, di mana tempatnya, bagaimana merawatnya sampai dia berbuah dan makan buahnya. Datang ke sekolah Pak, ke Bukit Dinamika Umat tuh. Mulai dari kecil pohon durian kita tanam sampai sekarang makan buahnya Pak Sujanto. Ya kan? Udah makan buah durian kita. Ya kan? Tuh. Pohon sukun dari kecil tuh bibitnya dari Pak Yanto, udah makan buah sukunnya mulai dari segini. Artinya merasakan gimana mulai dari bibit sampai berbuah dan buahnya banyak dan dibagi-bagi. Nah, itu pula. Jadi bagai menanam pohon. Nah, Masya Allah, ini luar biasa. Nah, pohon yang pertama sengaja saya ambil dari yang ngerinya dulu. Pohon beracun. Nah, ini sebenarnya udah pernah saya sampaikan dulu, tapi saya ingin mengulangnya karena ini penting bagi kita Pak sebagai orang tua. Ada pohon beracun. Ini pohon apa ini Pak namanya nih? Bintaro ya? Bintaro. Kayaknya di Chandraloka ada pohon bintaro. Masih ada nggak ya? Masak. Siapa yang sudah pernah makan? Bagus, sudah pernah makan? Yang ini saya belum pengalaman. Ada yang pengalaman nggak ini? Katanya ini beracun. Tapi saya belum pernah nyoba. Perlulah dicoba Pak, biar ada pengalamannya. Tanjung ini cuma ngomong aja dia, nggak ada pengalaman. Enggak, kalau yang ini saya nggak ada pengalaman. Tapi kata kawan ini beracun, dan saya tak berani mencobanya. Joya coba dulu ya. Nanti ketahuan siapkan ambulan, kan ada di kelas ambulan tuh kan. Tapi katanya ini beracun Pak. Dan saya renung-renung ini Pak, cobalah renungkan sebentar. Namanya pohon beracun itu, melihatnya itu bagaimana? Tertarik nggak kita melihatnya ini Pak? Mulus nggak ini? Ini Pak. Dan biasanya kalau yang beracun itu luarnya menggoda. Sementara kita, mata kita senangnya melihat yang luar-luarnya. Casingnya paling sedap kita. Mulus, dioma mulus, cantik kali apa? Nggak tahu kita racunnya itu. Kalau dulu kita ingat Ustaz Hasan kan, yang di jalan depan sana itu, waktu kita dulu 10 tahun lalu, yang begini-begini itu kan, Mas, mampir Mas, yang di Mubarak situ tuh. Kalau kita lewat jam 8, jam 9 aja udah digini-giniin kita. Awak pulang ceramah masih begini, masih pakai kopiah. Awak buka kasih lagi, awak pelan kan, mampir Mas, mampir Mas. Saya lambatin. Sorry nggak lepel, saya bilang begitu aja. Kalau itu nggak mulus, kalau itu mah. Tapi memang pohon beracun ini Pak, makanya hati-hatilah sesuatu yang manis dan indah itu, karena biasanya penipu itu pandai nggak Pak dia, komunikasinya bagus. Saya pernah jadi korban penipuan. Saya sebagai orang dakwah komunikasi tertipu oleh komunikasi, bayangkan tuh Pak. Kenapa? Pandainya, lebih pandai dia berkomunikasi dari saya, maka saya ketipu. Dan biasanya memang begitulah. Tuh, biasanya kalau pohon beracun itu Pak, buahnya itu memesona secara lahiriah. Macam buah tadi kan licin, enak dilihat. Kalau kita tak tahu nih pohon, mantap nih, kayaknya enak nih, karena lihat dari luarnya saja enak lihatnya. Dan begitulah kalau yang pohon beracun, hati-hatilah Pak. Makanya kalau ada orang, ramah ya Pak Yanto ya, ramah, bicaranya lembut, disanjung-sanjung nyawa, hati-hatilah. Biasanya menjerumus. Kalau udah ngomongnya cantik, enak, begitu indah, bahasanya hati-hati. Bakalan nipu lah dia nih. Gitu. Karena penipu itu bahasanya bagus nggak Pak? Bagus. Kalau nggak begitu perampok sekalian. Kasih mati nggak? Mati. Kubunuh kau. Itu jelas perampok. Tapi kalau penipu ulung itu, Assalamualaikum Pak. Bapak beruntung sekali hari ini. Ini memang hari yang terbaik buat Bapak. Kami doakan semoga Bapak sehat walafiat, keluar masuk surga, Jannatul Naim.
Sekarang penipu itu Pak nggak pilih-pilih. Nih saya kan orang Batak Pak. Yang nelpon saya Pak dia video call itu orang Batak, bahasanya persis dari Patihe Pak Yanto. Dan namanya setanjung pula lagi. Ya, udah lawak saudara banyak di sini Tanjung. Nelpon nama dia pula lagi. Awak buka sana. Wajah dia nggak langsung kelihatan, tapi bahasanya persis. Aku bilang ini ngeri kali ini. Coba, makanya kita ketipu itu karena secara lahiriah memesona dia, memesona secara lahiriah. Makanya hati-hati pohon beracun ya Pak. Walaupun mungkin ada juga yang beracun itu nggak begitu bagus, tapi pada dasarnya hampir semuanya yang beracun itu luarnya itu memesona. Makanya sering kita mati dibikinnya kan. Ya Mister Jalo. Tapi pastikan dia merugikan dan merendahkan. Artinya ini kan karakternya Pak. Memang dia tertarik. Penipu sekarang kan white cream apa itu Pak? Dasi putih yang begitu katanya dulu kan. Nah, tapi pasti kita susah dibikinnya kan. Ngomongnya penampilannya. Kalau dari penampilan, wah gagah, luar biasa, tampan, bahasanya bagus. Nah itu tadi pasti kita dirugikannya, direndahkannya, kita ketipu kita. Ya kan, datang dia macam. Katanya kalau yang datang kami dari KPK, ini tampilannya set meyakinkan ada mereknya, ternyata bodong juga. Nah itu kan ketipu kita gitu. Dan membahayakan, pasti membahayakan, dan juga dia mematikan. Yang namanya beracun itu mematikan lah. Ya kan, semua yang beracun membahayakan. Dan hebatnya orang tua kita di kampung dulu itu Pak, tahu mereka, padahal nggak pernah sekolah di IPB kan Pak, tapi tahu mereka mana pohon beracun, mana pohon beracun, mana yang nggak beracun. Di hutan sana, yang itu jangan kau makan, dia mati kok nanti beracun itu. Entah pula mereka coba dulu, tak tahu kan. Tapi memang kearifan mereka itu kan luar biasa. Nggak pernah kuliah di IPB, tahu dia macam-macam pohon di hutan sana. Yang belum di IPB nggak pernah ke hutan gitu kan. Aduh, sarjana kehutanan nggak pernah masuk hutan belantara. Kalau Mas Jamil bilang IPB itu institut fleksibel banget. Semuanya mereka ada katanya kecuali petani. Itu alumni IPB yang bilang. Jadi namanya Institut Pertanian Bogor. Semuanya profesi dipegang sama orang IPB kecuali satu, petani. Bukan saya yang ngomong, alumni IPB yang ngomong ya. Makanya kata dia, sampai sekarang kita terus impor beras. Padahal IPB mahasiswanya ratusan ribu katanya, tapi beras impor dari Vietnam. Kata dia, jangan marah sama saya. Hidup dan matinya tetap menyusahkan. Kalaupun dia sudah mati Pak, pohonnya ini nih tetap nyusahin. Keinjak durinya masih ada bisanya. Namanya ini beracun, berduri Pak. Jadi kalau pohon berduri beracun, mati dia, wah ku injakkan udah mati kau. Entar. Ini sama dengan orangnya Pak. Orang yang berkarakter beracun ini udah mati pun dia nyusahin orang juga. Kalau sederhananya udah mati dia dikubur sana, nggak berani orang lewat. Jangan lewat situ, dia kemarin mati dia. Kayaknya ada bayang-bayangannya di situ. Ada jadi-jadi. Udah mati dia, anak-anak nggak berani lewat Pak. Kalau di kampung kami dulu itu udah ada yang orang biadab kurang aja orang ini, pembunuh, mati dia, nggak berani orang lewat 3 hari Pak. Nah masih ditungguin dia di situ, nggak diterima bumi dia, duduk dia di situ. Apalagi kalau ada orang lewat, Mang, aku kemarin lewat di kuburan itu, ku tengok di atas kuburannya ada yang putih-putih. Udah tambah susah lah kita. Ada pula yang cerita, kemarin di hutan aku lagi menderes, ku lihat bayangannya lewat di depanku, lari aku, terbirit-birit aku. Padahal cuma bayangan mata dia juga ya kan. Artinya apa? Mati dia masih bikin susah orang. Itulah kalau karakter pohon beracun itu Pak. Nah artinya jangan sampai kita lahirkan anak-anak kita ini seperti pohon beracun. Kalau kata Buya Hamka, dia akan dijauhi orang dan tak mau orang mendekati pohon itu. Kenapa? Dia akan merusak orang lain. Kalaupun dia ada, tumbuhnya jauh, orang tak mau mendekat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang seperti ini. Karena itulah dalam Al-Imran surah Ibrahim 26 ini, wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Adapun perumpamaan kalimat yang khabisah, yang buruk itu seperti pohon yang buruk, akar-akarnya telah tercerap, dicabut dari permukaan bumi dan tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Nah
Jadi kalau diibaratkan ini katanya kalimat yang buruk itu dia tidak punya akar dan tercerabut dan dia nanti akan membuat susah orang lain. Nah, itu yang pertama Pak sekalian ya. Jadi kita ringkas-ringkasnya. Nah, ini pun saya sudah tulis dan ini tulisan udah lama saya tulis Pak 2017 tapi berangkai. Jadi walaupun saya tulis 2017 selalu saya ulang-ulang ini. Dan ternyata begitu diulang masih ada lagi yang baru yang dapatnya. Betullah ayat Quran itu kalau kita baca ada lagi dapatnya, baca lagi ada lagi dapatnya, gitu kan? Ada dapatnya. Dan ini pernah saya pernah diundang ceramah di IPB Pak, Fakultas Kehutanan. Saya sampaikanlah ini, wah luar biasa. Dan mereka, wah kita baru dengarin Ustadz cerita macam ini. Karena mereka nanganin pohon, tapi yang begini mereka belum lihat. Dan ayatnya ada ini Pak, saya bilang. Beruntunglah bapak-bapak sekalian sarjana profesor kehutanan ini yang belajar tentang hutan. Nah, tapi pohonnya, hutannya katanya udah ditebangin gitu kan. Udah gundul hutannya. Jadi ibarat pohon beracun. Nanti kalau bapak buka di Google tulis saja dulunya. Ibarat pohon beracun.